أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم. فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم. ومن الليل فسبح وإدبار النجوم. ومن الليل فسبح وإدبار النجوم. Dan jika mereka melihat gumpalan-gumpalan awan berjatuhan dari langit, mereka berkata, itu adalah awan yang bertumpuk-tumpuk. Maka biarkanlah mereka hingga mereka menemui hari yang dijanjikan kepada mereka. Pada hari itu mereka dibinasakan, yaitu pada hari ketika tipu daya mereka tidak berguna sedikit pun bagi mereka, dan mereka tidak akan diberi pertolongan. Dan sesungguhnya
bagi orang-orang yang zalim masih ada adab selain itu, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Dan bersabarlah Muhammad menunggu ketetapan Tuhanmu, karena sesungguhnya engkau berada dalam pengawasan kami. Dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika engkau bangun. Dan pada sebagian malam bertasbihlah kepadanya, dan juga pada waktu terbenamnya bintang-bintang pada waktu fajar. Surat At-Tur, surat ke-52, ayat 44 sampai 49. Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal anbiya'i wal mursalin. Allahumma khtim lana bil Islam, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil ihsan, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Wa na'udzu bika min su'il khatimah, wa na'udzu bika minal kafirin, wa na'udzu bika minadh dhalimin, wa na'udzu bika minal fasiqin, wa na'udzu bika minal munafiqin, wa na'udzu bika minal musyrikin. Amin ya rabbal alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, birridhoillah, alhamdulillah, di pagi yang indah ini, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita bersyukur. Mudah-mudahan kita ini menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur, yaitu hamba-hamba Allah yang Islamnya mapan, imannya mapan, dia taat, dia benar, dan dia sabar. Khusyuk solat-solatnya, rajin bersedekah dengan harta atau ilmu, dan juga berguna hikmah puasanya. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa tasbihana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tamim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Dia juga mampu untuk menundukkan nafsunya, menundukkan fisiknya, menundukkan akalnya, menundukkan kolbunya untuk senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia juga rajin untuk membasahi lidah-lidah mereka dengan senantiasa berzikir, menyebut asma Allah, membaca istighfar, bertaubat, membaca solawat, membaca tasbih. Astaghfirullah wa atubu ilaik.
sallallahu ala Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Semoga diri kita, siswa-siswi kita, keluarga besar kita, sahabat guru di bumi, bapak ibu wali murid semuanya di bumi, para pemimpin di bumi, para warga bumi, mudah-mudahan senantiasa cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah dengan senantiasa berhaqqa tilawatih, berhaqqa tuqatih dan berhaqqa jihadih. Amin amin ya rabbal alamin. Mari berhaqqa tilawatih 114 surat, 6.236 ayat dari firman suci, dari kalam suci Allah Subhanahu wa taala yang akan membimbing kita untuk selamat dunia akhirat, mudah-mudahan terbebas dari api neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita semuanya, orang-orang yang soleh dan solihah, orang-orang yang beriman takwa, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Surat Ghafir ayat 8 sampai 9. Marilah kita lanjutkan tafaqquh fiddin kita. Kajian kita pada saat ini surat At-Tur ayat 44. Dalam ayat ini digambarkan bahwa orang-orang musyrik itu adalah kaum yang berwatak sombong dan keras kepala. Jadi repot kalau orang itu sudah sombong, sudah keras kepala, ujung-ujungnya nanti dia itu menolak kebenaran dan suka meremehkan orang lain. Ya, orang-orang yang kufur, orang-orang yang dolim, orang-orang yang fasik, orang-orang yang munafik, orang-orang yang musyrik, wataknya adalah sombong sekali dan keras kepala. Naudzubillah summa naudzubillah. Apabila dia mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, yang suka marah-marah akan diganti dengan ramah-ramah. Yang suka salah akan diganti menjadi soleh. Yang suka berbuat buruk akan diganti dengan berbuat baik. Itulah manfaatnya istighfar, dan taubat adalah obat terkuat. Mudah-mudahan kita, keluarga besar kita dan kaum muslimin muslimat senantiasa beristighfar dan bertaubat dan banyak-banyak membaca sholawat untuk senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita mendapatkan bimbingan dan nikmat serta rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan keluarga besar kita, siswa-siswi kita, sahabat guru, sahabat pemimpin semuanya terbebas dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Mari kita senantiasa berhaqqa tilawati, ngaji dengan benar, dan dirikanlah sholat. Al-Ankabut ayat 45. Walaupun kepada mereka diperlihatkan tanda-tanda adab yang akan menimpa mereka dengan datangnya sekumpulan awan yang akan membawa bencana bagi mereka, tetapi mereka menganggap ringan dan hanya memandang sebagai gumpalan awan yang sedang bermain-main
dan saling bertumpuk-tumpuk. Hal ini disebabkan hati mereka sudah tertutup dan bersikap menyepelekan persoalan penting, telah membutakan pandangan mata mereka. Mereka tetap mengingkari apa yang mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri. Jadi repot kalau orang itu sudah kufur, sudah dolim, sudah fasik, sudah munafik, sudah musyrik, maka nasihat-nasihat itu masuk dari telinga kanan langsung keluar dari telinga kiri, gak leren belas. Ya iki jenenge wong sing angel tuturane, dituturi ya pancet dadi wong elek, ora dituturi ya pancet dadi wong elek. Iki jenenge wong elek, orang yang jelek, orang yang jahiliyah namanya. Naudzubillah summa naudzubillah min dalik. Tapi kalau orang itu beriman, nasihat, pitutur, apapun yang diberikan kepada mereka itu berguna. Kalau dia lupa menjadi ingat, kalau dia salah menjadi soleh, kalau dia buruk menjadi baik. Itulah kepribadian orang-orang yang beriman. Allah berfirman, walau fatahna alaihim babam minas samai fadallu fihi ya'rujun laqalu innama sukkirat absaruna bal nahnu qaumum mashurun. Dan kalau kami bukakan kepada mereka salah satu pintu langit, lalu mereka terus-menerus naik ke atasnya, tentulah mereka berkata, sesungguhnya pandangan kamilah yang dikaburkan, bahkan kami adalah orang-orang yang terkena sihir. Surat Al-Hijr ayat 14 sampai 15. Jadi memang begitu akal, pikir, hati orang-orang yang dolim itu peteng dan peteng dan peteng, tapi ngakunya padang. Oleh karena itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada orang-orang yang dolim agar mereka bisa mengucapkan kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Demikian pula orang-orang yang hatinya sakit, mudah-mudahan Allah menyembuhkan penyakit-penyakit mereka, yang suka berkata-kata dusta, yang suka mengingkari janji-janji, yang suka berkhianat atas amanah. Mudah-mudahan dengan taubatan nasuha, doa-doa kita semuanya, mudah-mudahan umat ini segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi hati yang salim. Amin ya rabbal alamin. 45. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Rasulnya untuk membiarkan mereka dalam keadaan keras kepala seperti itu dan tidak mengacuhkan mereka hingga datangnya suatu hari di mana mereka akan dibalas dengan kehancuran disebabkan oleh kejahatan mereka sendiri, yaitu pada perang Badar, seperti dikatakan oleh Al-Biqai menurut dohir ayat ini, atau sampai datang hari kebangkitan manusia di akhirat. Allah berfirman, wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allahu thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Dan sangkakala pun ditiup,
maka matilah semua makhluk yang ada di langit dan di bumi kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala lagi, sangkakala itu, maka ketika itu mereka bangun dari kuburnya menunggu keputusan Allah. Az-Zumar ayat 68. Mudah-mudahan umat Islam yang senantiasa beriman takwa, Allah bangkitkan dari alam kuburnya nanti berwajah yang tampan, berwajah yang cantik, berwajah yang berseri-seri. Bisa dibuka di Ali Imran ayat 102 sampai 200. Amin ya Rabbal Alamin. Sementara orang-orang yang kufur, orang-orang yang dolim, orang-orang yang fasik, orang-orang yang munafik, orang-orang yang musyrik, yang mati sebelum tobat, mereka dibangkitkan dalam keadaan mukanya sudah menjadi muka binatang dan berwarna hitam pekat. Naudzubillah summa naudzubillah. Ayat 46. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa pada hari itu tidaklah berguna bagi mereka tipu daya yang telah mereka atur terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaih, untuk membangkitkan api permusuhan kepadanya, dan mereka tidak akan mendapat bantuan atau pertolongan yang dapat menghalangi adab Allah yang menimpa mereka. Jadi sejarah sudah membuktikan, ya, para penentang Allah dan Rasulnya akhirnya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka jauh dari rahmatnya Allah, tapi dekat dengan laknatnya Allah. Naudzubillah summa naudzubillah. 47. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa orang-orang kafir yang menganiaya diri mereka sendiri dengan kekufuran dan kemaksiatan mereka akan mendapat adab yang pedih di akhirat nanti. Di samping itu, di dunia pun mereka memperoleh adab berupa kelaparan selama 7 tahun sebelum terjadinya perang Badar dan kekalahan besar pada perang tersebut. Namun kebanyakan mereka tidak mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan adabnya kepada mereka baik di dunia maupun di akhirat. Jadi orang-orang yang kafir, orang-orang yang dolim, orang-orang yang fasik, orang-orang yang munafik, orang-orang yang musyrik, aslinya di dunia ini sudah terlaknat, sudah mendapatkan adab dari Allah, yaitu susahnya dia menjadi orang Islam, orang yang baik. Itu merupakan adab dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi dia tidak mengerti. Allah berfirman, وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Dan pasti kami timpakan kepada mereka sebagian siksa yang dekat di dunia sebelum adab yang lebih besar di akhirat, agar mereka kembali ke jalan yang benar. As-Sajdah ayat 21. Ayat yang ke-48, setelah menjelaskan berbagai situasi yang besar menyedihkan hati Rasul akibat tindakan membangkang dan keras kepala orang-orang kafir dan musyrik yang menolak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Allahumma sholli wa sallim alaih, supaya bersabar terhadap gangguan kaumnya yang tidak lagi menghiraukan mereka, serta tetap menyampaikan perintahnya dan memperingatkan larangannya dan menyampaikan apa yang telah diwahyukan kepadanya. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala selalu melihatnya dan memperhatikannya, pekerjaannya, serta menjaga dan melindunginya dari gangguan dan rintangan musuhnya. Perihal bertasbih dan memuji Tuhan ketika bangun dan berdiri meliputi 3 keadaan, yaitu yang pertama ketika bangun dari tidur, yang kedua ketika bangun dari duduk, yang ketiga ketika bangun akan sholat. Mari kita senantiasa untuk membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Hal ini mengandung hikmah supaya orang mukmin selalu bertasbih setiap saat dalam situasi dan kondisi bagaimanapun, terutama perubahan dari suatu keadaan ke keadaan yang lain. Atau Sa'id Sufyan Ats-Tsauri dan Abul Ahwas berkata bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaihi, bertasbih tatkala ia bangkit dari tempat duduknya. Sebagian hadis dari Abu Barzah Al-Aslami berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, pada akhir hayatnya apabila beliau bangun dari tempat duduknya, beliau mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Engkau mengucapkan suatu ucapan yang belum pernah engkau ucapkan sebelumnya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaihi, bersabda, ucapan ini penghapus dosa dari kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi di majelis. Riwayat Abu Dawud dan Imam An-Nasai. Diriwayatkan bahwasanya Jibril telah mengajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, agar ucapan tersebut dibaca ketika hendak bangkit dan duduk dalam satu majlis, yaitu Maha suci Allah, wahai Allah, dengan memujimu aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau, aku mohon pengampunanmu dan aku bertobat kepadamu. Riwayat Abu Dawud dan Imam An-Nasai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ayat 49 yang terakhir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaihi, supaya ia bertasbih kepada Allah dengan salat malam, karena ibadah pada waktu itu berat melaksanakannya dan jauh dari riya, dan supaya ia salat tatkala terbenamnya bintang-bintang pada waktu subuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda." Dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Surat Al-Isra ayat 79. Makna membaca tasbih dalam ayat ini dapat berarti membaca tasbih seperti pada hadis di atas. Juga dapat diartikan melaksanakan sholat, baik sholat isya, sholat malam maupun sholat subuh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita bisa menjaga solat-solat wajib kita, solat-solat rawatib kita, qobliyah ba'diyah kita, solat-solat tahajud, solat duha, solat tasbih, solat taubat dan lain sebagainya. Mudah-mudahan semuanya mampu untuk kita laksanakan dengan aunillah, dengan idnillah, dengan biridhoillah
Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah menurunkan kepada kita semuanya, siswa-siswi kita, sahabat-sahabat guru di bumi, dan juga bapak ibu wali murid semua, dan seluruh kaum muslimin, kaum muslimat, kaum mukminin mukminat. Mudah-mudahan Allah memberikan rizki mulia dan maqamam mahmuda. Surat Al-Isra dari ayat 1 sampai ayat 82. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan segala kesalahan-kesalahan kita dengan kita beristighfar dan bertaubat, banyak membaca solawat dan membaca tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana waghfir lana dunubana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.